Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna. Kali ini saya akan memvideokan tentang bagaimana proses polinasi yang kami lakukan di kebun vanili saya. Proses polinasi adalah proses untuk mengawinkan antara serbuk sari dan putik yang ada di bunga vanili sehingga dia akan menjadi buah vanili. Nah, seperti apa proses polinasi di kebun vanili saya? Ikuti video kami. Ini kita buka ya guys ya. Nih, jadi mempolinasi ini gampang-gampang susah guys. Ini jadi kita naikkan dulu bagian sini, lalu kita tekan di sebelah sini supaya serbuk sarinya menyatu dengan putiknya, lalu kita lepas turit. Nah, kayak gitu guys. Nih, kayak gini penampakannya, dia nempel antara serbuk sari dengan putik yang ada di bawahnya ini. Nah, gini polinasinya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana proses polinasi yang terlalu kencang pemencetannya sehingga akan gagal. Misalnya kita pencet seperti ini, terus kita tekan terlalu keras seperti ini, dan kalian lihat itu patah bagian gininya. Tuh lihat, dia patah bagian putiknya, itu gagal guys. Jadi yang model ini tidak bisa menjadi buah. Nah, kita lanjut lagi di sebelahnya. Nih, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kita angkat ke atas, lalu kita tekan seperti ini, pelan saja, set. Nah, itu dia polinasi yang benar. Nah, sak ngontong tapi nggak bisa-bisa. Ses. Ini guys. Ini ke atas. Ses. Lalu kita tekan. Terak. Udah. Cara. Nggak ada hujan. Nanti siapa tahu hujan. Nah, ini guys, ini adalah proses polinasi dari vanili. Tapi kalau seumpamanya gugur atau tidak berhasil, nah ini contohnya ya. Kalau sudah bunganya menghilang seperti ini, nah ini artinya nggak berhasil guys. Yang berhasil tuh yang kayak gini. Jadi masih ada bunganya yang sudah layu ini, dan di sini membesar, dia hijau seperti itu, dan dia nanti akan membesar, menggelembung gitu. Nih, yang di sebelah sini lumayan banyak yang gagal. Nih, lihat, banyak yang gagal. Ini karena hujan. Jadi pada saat kita polinasi, lalu tiba-tiba ada hujan, jadi proses menempelnya serbuk sari ke putik itu gagal dia. Jadinya bunganya rontok, dan ini adalah vanili yang tidak berhasil menjadi buah. Nah, kalau yang ini adalah vanili yang sudah berhasil menjadi buah. Nih, lihat, dia membesar. Batang yang sebelah sini nih, ini batang bunganya ya guys ya. Jadi dia akan menggelembung, dan semakin lama semakin membesar seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, yang ini juga ada. Ini sudah juga berhasil. Nah, tapi yang model kayak gini ini rontok, dia kemungkinan besar ini tidak berhasil karena dia belum hijau sebelah sini, bunganya sudah rontok. Jadi ini yang gagal guys. Nih, kita lihat sini. Nih yang gagal nih, bagian atasnya nih. Ini adalah vanili yang gagal berkembang menjadi buah. Nih, ada juga yang salah pada saat polinasi. Nih, kalian lihat nih. Jadi saat dia dipolinasi itu, mana dia yang patah tuh? Yang ini ya? Oh, sudah dijatuhkan gininya bunganya. Ada yang patah dia. Jadi bagian putiknya sama serbuk sarinya itu pada saat kita tempel itu, kita terlalu keras menekannya, patah dia. Nah, yang seperti itu juga tidak akan berhasil menjadi buah gininya, vanilinya. Nih, seperti ini yang sudah berhasil kita polinasi, dan ini sudah
berhasil ya guys. Ini lihat, dia sudah mulai menghijau dan menggelembung. Nah, ini tanda-tanda polinasinya berhasil. Nih, polinasinya berhasil dan dia berubah menjadi buah batang dari bunganya ini. Jadi yang di sebelah sini masih berhasil guys. Nah, selain itu faktornya yang lain juga karena posisinya sangat rumit di sini posisinya untuk mengawinkan bunga. Nih kalian lihat nih, medannya kayak gini. Jadi saat mengawinkan bunga itu kita lumayan susah medannya. Jadi kadang-kadang pada saat mengawinkan salah dia, kepatah dia ya bagiannya. Nah, ini harus sesuai ya guys. Misalnya dia hadapnya ke sini, nih bunganya ini hadap ke sini. Jadi polinasinya harus begini. Harus dari sini kita polinasi. Kalau kita polinasinya ke sebelah sana, kita tarik sedikit saja di sebelah sini, ini akan patah ini. Ini gampang sekali patah. Jadi nanti gagal juga untuk menjadi vanili. Jadi nggak semuanya berhasil pada saat kita mempolinasi. Itu sebabnya kita benar-benar harus praktek guys ya. Jadi teori itu gampang banget, tapi prakteknya itu susah-susah gampang. Jadi kalau dibilang susah ya gampang, kalau dibilang gampang ya kadang-kadang banyak yang patah dan tidak berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah di bawah tuh banyak sekali bunganya. Tuh, itu sedang proses polinasi. Tuh, suami saya sedang mempolinasi di sana. Ini yang di bagian jurang ya guys ya. Ini vanili yang ada di bagian jurang. Ini umurnya baru 2 tahun. Jadi yang di sini ini luar biasa cepat perkembangannya. Ini sudah berhasil berbunga dan sudah banyak buah yang berhasil kita polinasikan dan kita berhasil menjadi buah. Pohon vanilinya ini nih sudah bagus nih. Mari kita turun ke bawah dan melihat yang bagian bawah lagi. Jadi medannya itu seperti ini. Jadi untuk turun ke bawah kita benar-benar harus hati-hati. Ini jurang beneran guys, bukan jurang bohong-bohongan. Ini miring sekali. Tingkat kemiringannya itu benar-benar berapa derajat ini? Oh ya Tuhan. Begitulah guys. Jadi saya terpleset sedikit. Nah, jadi karena itu, nah itu di atas sana. Tadi saya di atas sana. Jadi untuk turun ke sini itu lumayan, lumayan membuat kita kepleset-pleset gitu. Dan ditambah medannya, nih ada batu apa ini di sini. Nah, begitulah guys. Baru kita bertemu dengan vanili yang harus kita polinasi. Jadi hanya untuk mempolinasi saja kita harus melewati medan-medan curam seperti ini. Tapi ini nggak setiap, maksudnya nggak sekalian dia gininya, mekarnya setiap hari. Jadi ini kita harus kita lakukan setiap hari guys. Naik turun jurang dan berkeliling kebun, karena kebunnya nggak di sini saja, masih area sini juga, tapi bukan hanya di jurang, ada yang di bagian atas, bagian samping, bawah. Di berbagai macam tempat kita menanam vanili, karena vanili ini segampang itu nanamnya dan hasilnya sudah terbukti. Ini kita kan tanpa biaya lagi vanilinya, jadi benar-benar sangat sangat menggiurkan. Tuh lihat tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekali mekar dia. Tuh lihat guys, kayak gini perkembangan vanili saya. Lumayan.
Tuh lihat nih. Dua. Nih, biar kelihatan dengan jelas. Saya videokan dari dekat. Tuh lihat. Jadi satu pohon itu nih bisa seperti ini guys. Ini yang baru 2 tahun aja ya guys ya. Nih bagian bawahnya tuh masih sekitaran 2 tahunan ini ininya. 2 tahun sampai 2,5 itu umur dari vanili ini. Pokoknya yang vanili yang di sini ini yang paling luar biasa, perkembangannya cepat sekali. Ini yang pertama kali berbuah ya Pak ya. Ini pertama kali dia berbuah di umur 2 tahunan itu. Jadi kita masih polinasi di sini. Pasti. Nah itu yang gagal guys, kalau punya patah seperti itu. Ini sudah gagal kita polinasi. Jadi kita buang saja itu ya. Harusnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja bisa. Jadi buahnya lebih besar. kalau mau membuat buah vanili ini lebih besar, kita ngawininnya 6 sampai 8 biji aja. Jadi untuk membuat dia vanilinya besar-besar, kita harusnya membuat dia 6 sampai 8 saja. Dia begini berbuah ini kita kawinkan. Jadi itu akan membuat dia besar-besar jadinya vanilinya. Tapi kalau kita mau membuat dia banyak, satu rinci ini dia banyak, kita banyakin ngawininya. Tapi buahnya akan kecil-kecil dia guys. Jadi itu pilihannya tetap di Anda. Kalian mau buah yang besar-besar atau buah yang banyak tetapi lebih kecil dari yang seharusnya. Kalau kita di sini sih semuanya kita kawinkan karena seleksi alam ya guys. Jadi yang mana yang rontok atau yang mana yang berkembang dia, itu yang kita biarkan. Jadi tidak selektif hanya membuat 8 vanili saja di satu renteng ini. Jadi kita mempolinasi semuanya. Sekarang musim hujan lagi. Apalagi sekarang ini musim hujan, jadi tingkat kegagalannya tinggi guys. Tingkat kegagalannya jadinya tinggi kalau punya musim hujan. Jadi kita polinasi saja semua. Kita kayak ini dia. Nah ini ada teori terbaru guys. Jadi kalau umpamanya kita mempolinasi di musim hujan, biasanya kita akan merontokkan semua kelopak bunga namanya itu ya, mahkota bunga, kelopak bunga, mahkota kayaknya namanya. Pokoknya yang pinggir-pinggir ini guys nih. Jadi kita akan gundulkan ini semuanya, kita rontokkan. Jadi nah kan kita buka gininya, kita polinasi dan kita rontokkan di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi gunanya merontokkan kelopak-kelopak bunganya itu supaya nanti pada saat hujan air tidak mengenang di sini. Tuh airnya nggak ngenang di sana. Kan biasanya kalau punya hujan tuh di bagian kelopak-kelopaknya itu mana yang ini ya? Oh nih contohnya nih di sini. Kalau punya ada hujan di kelopak-kelopaknya ini akan menyimpan air ya. Kan biasanya airnya hujannya tuh di sini akan netes-netes itu. Ini akan basah dan dia menyimpan air. Nah nanti airnya ini bisa merembes ke sini ke bagian yang kita polinasi ini. Nah itu nanti bisa membuat dia gagal panen karena nanti lepas dia antara putik dan serbuk sari yang kita tempel pada saat polinasi itu. Jadi itu membuat dia gagal panen dan jadinya gagal menjadi buah. Dia akan rontok. Itu sebabnya kita biasanya gundulin ini di musim hujan. Tapi karena sekarang jarang hujannya, kita biarkan saja seperti ini. Dan di musim hujan, misalnya lagi hujannya tiap hari itu, kita akan gundulkan ini pada saat proses polinasi. Nah guys, jadi itu dia proses polinasi yang sudah kami lakukan di kebun vanili saya. Jadi sekarang kami akan lanjut lagi untuk mempolinasi bunga-bunga vanili yang bermekaran di tempat lainnya. Jadi proses ini kami lakukan terus-menerus sampai semua bunga vanilinya habis. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.